ke slide yang ke-6. Ayah bunda sekalian. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan bagi pendidikan anak-anak kita? Pertama, ya akhirnya ya pendidikan iman itu menjadi anak tiri. Kenapa? Karena dianggap iman itu kan abstrak. Iman itu kan gaib. Sementara anak-anak itu masih konkret cara berpikirnya. Sehingga nggak matching, nggak cocok antara karakteristik anak dengan karakteristik pendidikan iman itu sendiri. Maka orang tua saya mengatakan bukan tak penting, kami juga tahu kok kalau itu penting, tapi nanti. Ayah bunda sekalian, ini sebuah pemikiran yang sangat keliru. Betul bahwa iman banyak bicara tentang yang abstrak, tentang yang gaib. Iman kepada Allah, Allah itu maha gaib. Iman kepada malaikat. Belum lagi ketika bicara tentang syaitan, tentang neraka, tentang surga, tentang takdir, tentang hari kiamat, tentang alam kubur. Semuanya abstrak, memang betul. Lalu dengan anggapan bahwa anak-anak itu masih konkret, belum cocoklah iman itu diajarkan. Ayo bunda kalian, kalau memang pendidikan iman itu adalah pendidikan yang belum cocok buat anak-anak, lalu untuk apa anak itu dibisiki lantunan-lantunan iman melalui azan ketika dia baru lahir oleh ayahnya di telinga kanannya? Kalimat-kalimat azan, lantunan-lantunan azan adalah kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat keimanan. Padahal dia baru lahir, belum mengerti apa-apa, belum berkembang logikanya. Lalu kita bisiki Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita lupa anak-anak kita itu punya fitrah keimanan. Dia telah bersyahadat di alam rahim kepada Tuhannya. Sehingga ketika Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbku? Semua anak dari rahim bunda manapun berkata, qalu bala, syahidna. Mereka berkata, benar ya Allah, kami telah bersyahadat bahwa Engkau adalah Rabb kami. Asyhadu an la rabba illallah, itu yang sudah diikrarkan oleh anak-anak kita ketika dia masih di alam rahim. Anak-anak itu justru berorientasi dengan sesuatu yang begitu abstrak. Berorientasi hidup dengan sesuatu yang awalnya begitu gaib. Ketika dia belum usia sebelum dia berusia 2 tahun, dia mampu melihat malaikat, dia mampu melihat jin, dia mampu melihat syaitan. Maka ketika kita menghadiri sebuah acara akikah seorang anak yang baru lahir, kita doakan, u'izuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Aku perlindung dari segala syaitan yang mengganggu dan dari mata-mata yang menyeramkan. Kita doakan itu kepada bayi yang baru lahir berusia 7 hari. Mereka berinteraksi dengan dunia itu sampai mereka berusia 2 tahun.
Pada saat mereka berusia 2 tahun telah terjadi sekat antara alam sadar dengan alam bawah sadar. Pada saat itulah baru mereka tak mampu lagi melihat hal-hal tersebut. Bagaimana kalau ada yang masih mampu? Itu bukan indigo namanya, tapi salah didik. Berarti sekat sadar dan bawah sadarnya tidak sempurna memisahkan dua buah dunia itu. Masih ada rembesan-rembesan dari alam bawah sadar ke alam sadar. Kok dikatakan malah keuntungan kelebihan indigo? Bukan. Itu salah asuh. Maka anak-anak di bawah 7 tahun penuh dengan daya abstraksi, penuh dengan fantasi, penuh dengan imajinasi. Saya jadi bingung siapa yang mengajarkan bahwa iman itu abstrak dan anak-anak itu konkret, nggak matching. Anak-anak itu diajari iman dan lagi-lagi iman itu menjadi anak tiri pendidikan kita. Padahal salah. Fantasi dan imajinasi yang luar biasa pada anak itu yang membuat dia itu kontaknya dengan nilai-nilai yang abstrak dengan nilai-nilai keimanan kita. Pernah satu ketika saya bercerita di depan anak-anak TK tentang kenikmatan surga. Mereka ngiler. Mereka sampai meneteskan air liur. Saya ajak lagi mereka menyeberangi sebuah kolam renang. Di bawahnya air. Tapi mereka menyeberangi kolam itu di atas seutas tali. Kakinya ditali dan tangannya memegang tali yang ada di atas. Saya bilang, kalian bayangkan di bawah ini adalah neraka jahanam. Kalian melewati siratal mustaqim untuk menyeberanginya. Menyeberanglah dengan hati-hati agar kalian tidak masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Mereka begitu takut, mereka begitu ngeri, mereka begitu berhati-hati. Mereka berteriak-teriak ketika mereka hampir tergelincir. Padahal di bawahnya itu air, bukan api. Sebegitu abstraktifnya anak-anak kita. Kok bisa dikatakan gak matching mereka belajar iman. Lalu ditunda, dan akhirnya menjadi utang-utang pengasuhan. Kemudian iman menjadi anak tiri dari pendidikan karena iman itu tak kasat mata. Iman itu, ayah bunda sekalian, kalau ibarat pohon dia itu memang akar adanya di bawah tanah. Kalau ibarat bangunan, iman itu adalah fondasi, tak kelihatan karena dia adanya di bawah tanah. Tapi yang terpenting dari sebuah bangunan adalah fondasinya. Dan yang terpenting dari sebuah pohon adalah akarnya. Bahwa dia tak kasat mata memang betul. Tapi sekali lagi, kita terlalu mabuk dengan sesuatu yang kasat mata. Kita terlalu terpesona dengan sesuatu yang empirik. Sehingga lagi-lagi, ketika dia tak kasat mata, kita anggap dia kita abaikan. Akhirnya pohon itu berdiri tanpa akar. Akhirnya rumah itu berdiri tanpa fondasi. Memang indah tampak dari luar. Tapi digambarkan dalam Al-Quran ka'annahum khusyubun musannada. Mereka itu bagaikan kayu yang tersandar. Dia berdiri tapi ada sandarannya bukan karena ada akarnya. Begitu sandarannya lepas dia jatuh. Andai dia ditiup angin, maka dia pun menjadi sesuatu yang mudah rubuh. Kita selalu terpesona dengan tampilan akhir. Sebuah rumah yang indah. Tapi apa artinya tanpa fondasi? Apa artinya sebuah pohon yang tak berakar?
penampilan mengagumkan. Berkali-kali Allah dalam Al-Quran mengatakan, penampilan orang-orang kafir, performa orang-orang kafir seringkali mengagumkan hatimu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa iman itu menjadi anak tiri pendidikan? Karena unobservable. Imannya itu sendiri unobservable. Bukti-bukti dari iman itu memang bisa diobservasi. Tapi yang bisa kita observasi itu boleh jadi dia bukti iman, tapi boleh jadi dia bukan bukti iman. Buah adalah bukti dari sebuah pohon yang baik. Buah pohon itu ternyata dia akarnya bagus, batangnya bagus, dan dia berbuah. Tapi buah itu sendiri belum tentu menjadi bukti bahwa pohon itu telah menjalankan prosesnya dengan benar. Karena buah kita bisa beli di toko buah. Buah kita bisa beli di pasar buah. Buah kita bisa beli di warung buah. Ayah bunda sekalian, seharusnya sholat adalah buah dari iman. Makanya yang pertama kali nanti diperiksa di akhirat sesudah iman kita adalah sholat. Seharusnya puasa adalah buah dari iman. Seharusnya hafalan Quran adalah buah dari iman. Itu yang memang kita harapkan. Tapi masalahnya ini bisa dibalik. Tanpa beriman pun orang bisa puasa. Tanpa iman pun banyak orang sekarang yang berinfak. Tanpa iman pun banyak orang yang kemudian menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi ayah bunda sekalian, ini jangan kita bolak-balik ya. Sepatutnya ibadah dan akhlak anak kita itu adalah buah dari imannya. Tapi tidak selalu ibadah dan akhlak itu adalah ekspresi dari iman itu sendiri. Karena dia itu terbentuk oleh pembiasaan. Kita kagum secepat mungkin, tapi sebentar kagumnya itu nanti akan berlanjut pada kekecewaan. Kenapa? Sesuatu yang mengagumkan itu lama-kelamaan luntur, lama-kelamaan luntur. Karena iman bukan sebab dari munculnya perilaku. Kenapa iman itu menjadi anak tiri? Karena dia unmeasurable. Sudahlah tak terlihat, tak terukur pula. Sebenarnya, ayah bunda sekalian, iman itu terukur. Dia bisa diuji kok. Dia bisa dievaluasi. Makanya di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah berfirman, ahasiban nasa yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala'lamana Allahu alladziina shadaqu wa la'lamana al-kadzibin. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja mengaku-ngaku beriman? Padahal imannya belum diuji. Jadi bisa diukur. Sungguh telah kami uji iman orang-orang sebelum mereka. Agar kami tahu siapa yang benar dalam beriman dan siapa yang dusta dalam beriman. Di antara cara pengukuran iman itu adalah hadapkan dia dengan cobaan hidup. Hadapkan dia dengan ujian hidup. Apalagi hadapkan dia dengan pengorbanan dan perjuangan. Yang beriman akan terus. Yang tak beriman akan mundur. Rasulullah menguji orang-orang munafik di Mekah lewat jihad. Karena dalam jihad di tengah jalan banyak di antara mereka yang menyimpang dan menyamping, mundur. Apakah dalam proses di perang Uhud? Apakah dalam proses di Hudaybiyah? Jadi sebenarnya iman itu bisa diukur.
tapi tidak diukur dengan cara-cara konvensional. Pernah suatu ketika ya Bunda sekalian, ketika saya melatih beberapa orang guru untuk mampu melakukan, mendesain, melakukan, dan menilai evaluasi, saya bilang, saya kasih materi yang terakhir, evaluasi dengan hati. Kaget mereka. Emang bisa Bang evaluasi dengan hati? Why not? Gunakan feeling Anda. Hasil tes bisa mengatakan nilainya 4. Tapi kalau feeling Anda mengatakan enggak, dia mampu kok, mungkin dia lagi punya masalah, mungkin dia lagi galau, Anda bisa naikin jadi 7 kok. Cuman kan masalahnya saat ini ketika kita bicara tentang evaluasi dan pengukuran, lagi-lagi pendekatannya pendekatan empirik. Kita udah nggak percaya lagi dengan hati. Hati itu kan subjektif. Ayah bunda sekalian, kenapa kemudian iman menjadi anak tiri? Di antara penyebab lainnya adalah karena buahnya terlalu lama. Banyak barangkali di antara kita yang tahu bahwa pada akhirnya iman itu akan berbuah. Berbuah dalam bentuk ucapan. Berbuah dalam bentuk tindakan. Karena definisi iman itu sendiri adalah sesuatu yang diyakini dalam hati. Sebegitu yakinnya, begitu dalamnya, begitu besarnya, begitu melimpah ruahnya keyakinan itu, sehingga dia muncrat dan memancar dalam bentuk ucapan. Sehingga dia muncrat dan memancar dalam bentuk perbuatan. Diyakini dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan dibuktikan lewat perbuatan. Cuman masalahnya banyak di antara kita yang sadar. Kalau proses itu kita ikuti secara alami, betul, tapi lama jadinya. Lama. Sementara digambarkan dalam Al-Quran tentang iman itu sendiri dan kaitannya dengan yang lain-lain. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaikan pohon yang baik. Akarnya menghunjam ke bumi. Sesudah itu batangnya menjulang ke langit. Sesudah itu dia akan mengeluarkan buahnya pada setiap saat, pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Memang lama. Pohon yang semacam ini, pohon yang berbuah pada setiap musim, pada setiap saat, hanyalah pohon buah, pohon kayu, pohon duren, pohon mangga, pohon jambu. Yang kita tanam sekarang, masih lama kita butuh waktu untuk menunggu dia berbuah. Tapi pohon yang semacam ini sekali berbuah, dia akan terus berbuah. Kita tak sabar menunggunya. Karena kita lihat anak tetangga sudah bisa ini dan sudah bisa itu. Anak-anak teman sudah bisa begini dan sudah bisa begitu. Kita lebih suka nanam pohon singkong. Kenapa? 3 bulan kemudian buahnya sudah dapat kita petik. Tapi dengan cara mencabut sepohon-pohonnya. Karena kebetulan dia umbi akar. Karena kebetulan dia tidak akan berbuah lagi. Hanya sekali berbuah. Sekali berarti lalu mati. Pohon jagung. Sekali berbuah lalu dicabut sepohon-pohonnya. Betul kalau kita bicara tentang waktu singkat. 3 bulan kemudian kita bisa petik palawija seperti itu. Nah akibatnya pendidikan keimanan yang memang buahnya terlalu lama ini lagi-lagi kita anak tirikan. Karena kita ingin sesuatu yang segera kita bisa. Kita seperti dikejar-kejar waktu. Memang manusia ini Allah nyatakan bersifat ajulah, terburu-buru.
Wa khuliqal insana ajula, dan diciptakan manusia itu bertabiat terburu-buru. Kenapa kemudian iman itu lagi-lagi pendidikan yang menjadi anak tiri? Karena kalau bisa di cut off, kenapa harus menunggu proses? Kenapa nggak langsung ke buahnya saja? Salah satu penyebabnya kenapa kemudian pendidikan akhlak juga menjadi salah satu primadona. Karena memang buah dari seluruh pendidikan Islam adalah akhlak. Akhir muara ujung dari semua ikhtiar pendidikan keislaman jelas akhlak. Dan Rasulullah juga bersabda, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak adalah finishing touch dari seluruh ikhtiar pendidikan Islam. Apapun yang kita ikhtiarkan dalam pendidikan Islam, dia itu buahnya adalah akhlak. Lalu banyak di antara kita berpikir, kenapa nggak langsung ke buahnya saja? Kenapa nggak di cut off saja? Lalu kita terjebak, kalau dia udah berakhlak, berarti dia udah beriman. Kalau dia sudah berakhlak, berarti dia sudah beribadah dan bersyariah. Tidak bisa dibalik semacam itu. Kita seakan-akan lebih memilih daripada bertanam pohon, lebih baik ke pasar buah. Kita bisa bahkan memilih buah. Buah yang manis-manis tanpa perlu menanam, tanpa perlu menyiram, tanpa perlu merawat, tanpa perlu menyemai, tanpa perlu memetik, tinggal beli. Dan lebih celakanya lagi, kita menganggap padahal kita sadar kita itu telah melakukan jalan pintas, kita telah melakukan sebuah proses cut off. Anehnya kita menganggap anakku telah beriman. Terlalu banyak di antara kita yang lebih suka ke pasar buah daripada menanam pohon. Nah, kenapa pendidikan iman itu kemudian menjadi anak tiri pendidikan dalam Islam? Karena kita juga salah paham tentang anak, tentang kemampuan anak. Salah paham juga tentang agama. Saya contohkan tadi, iman itu abstrak, anak-anak kita itu masih konkret. Padahal ternyata tidak. Justru anak-anak kita, apalagi di bawah 7 tahun, itu lagi abstrak-abstraknya. Lagi abstraktif, penuh fantasi, penuh imajinasi. Anak 5 tahun kalau kita katakan, di atas awan sana ada sebuah istana berwarna pink, dijaga oleh 2 ekor buaya berkepala singa. Kita akan percaya anak-anak kita. Ada lagi pemahaman yang mengatakan, iman itu kan kompleks. Sementara anak-anak itu masih simpel cara berpikirnya. Ayah bunda sekalian, memang betul. Anak-anak kita itu berpikirnya masih simpel, belum bisa kompleks seperti kita orang dewasa. Itu memang betul. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kata siapa iman itu adalah kompleks? Anak masih simpel, yes. Tapi yang mengatakan iman itu kompleks, kata siapa? Iman Islam itu simpel, dari namanya saja sudah kelihatan simpelnya. Namanya tauhid, tentang yang satu, tentang yang besar. Mungkin iman dari agama-agama lain mungkin sifatnya kompleks. Bukan sekedar penuh dengan komplikasi, tapi bahkan penuh dengan pertentangan, penuh dengan kontradiksi. Tapi iman Islam tidak. Namanya saja menggambarkan betapa simpelnya dia. Tentang yang besar, tentang yang satu. Yang membuat orang terpukau dengan Islam itu lebih kepada imannya, kepada akidahnya. Kalau syariahnya justru tak menarik, karena syariahnya itu paling berat mungkin dari semua agama.
syariatnya paling berat. Kalau bukan karena akidahnya, kalau bukan karena iman, mungkin nggak akan banyak juga orang yang akan memasuki agama ini. Bukan berarti syariat tak punya pesona. Bukan berarti akhlak Islam itu tak punya pesona. Dia penuh dengan pesona. Tapi pesona utamanya adalah akidah itu. Ayah bunda sekalian, poin-poin ini yang kemudian menyebabkan teranak-tirikannya pendidikan iman. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, yang ke-6.